Kudusnya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang ada di sini sudah dibaptis, kita menerima yang namanya imamat umum. Ya. Sementara kalau setelah dibaptis itu menerima tahbisan seperti saya, menerima imamat jabatan namanya. Sama, saya juga dibaptis, Anda juga dibaptis. Kita menerima imamat umum yang semuanya sama. Kita punya hak, punya kewajiban yang sama, tetapi perannya nanti berbeda ketika kemudian saya menerima tahbisan dan Anda tidak. Nah, apa yang umum? Apa yang sama-sama kita punya? Apa yang sama-sama menjadi hak? Apa yang sama-sama menjadi kewajiban kita? Paling kurang hari ini kita merenungkan satu tugas yang mesti kita ingat. Dengan menerima imamat umum yang Anda terima melalui pembaptisan, juga yang saya terima, kita punya 3 tugas: menjadi imam, menjadi nabi, menjadi gembala atau menjadi raja. Artinya kita diminta untuk menjalankan 3 tugas. Menjadi imam itu tugas menguduskan, ya, tugasnya menguduskan. Menjadi nabi tugasnya mengajar, mewartakan. Dan menjadi gembala, menjadi raja, tugasnya memimpin. Menjadi imam menguduskan, Anda punya cara masing-masing untuk menguduskan diri paling kurang, atau menguduskan dunia dengan doa-doa Anda. Menjadi raja, menjadi pemimpin, silahkan mengambil peran itu di keluarga masing-masing, misalnya menjalankan fungsi kepemimpinan di tengah keluarga, atau memimpin diri sendiri untuk segala sesuatu yang baik. Atau di lingkup yang lebih luas, mungkin Anda dipercaya untuk memimpin suatu komunitas tertentu misalnya. Dan kemudian adalah tugas untuk menjadi seorang nabi, mewartakan kebenaran. Itu yang kita dengar hari ini. Bagi kita mungkin, apa benar aku diutus menjadi nabi? Apakah aku layak? Apakah aku pantas? Ini tugas yang berat. Tadi kita mendengar dari Nabi Yehezkiel misalnya. Dia diutus kepada siapa? Kepada para pemberontak. Entah mereka akan mendengarkan, entah tidak. Itu tugas yang luar biasa, setengah mati. Tugas saya di sini lebih ringan, karena entah Anda mendengarkan, entah tidak sekarang ini, ya toh.
itu Anda sudah mau datang ke sini. Tapi Yehezkiel tidak. Dia diutus kepada orang yang barangkali itu memberontak, pasti tidak mau mendengarkan. Bagaimana Anda mau ngomong kepada orang yang tidak mau mendengarkan Anda? Tapi itu perutusan, itu tugas. Dan itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel, yang diterima. Nabi itu ibaratnya Tuhan itu meletakkan kata-katanya, kata-kata Tuhan itu di dalam mulutnya dia, di dalam mulut para nabi. Dan itulah yang dikeluarkan. Ya. Dan itu luar biasa tugas yang berat. Karena dia tidak mewartakan dirinya sendiri. Tidak mewartakan dirinya sendiri. Yang diwartakan adalah kata-kata Allah. Mungkin Anda pernah mendengar istilah di Indonesia ya dulu, Bung Karno itu penyambung lidah rakyat misalnya. Nah, ini penyambung lidah Allah. Jadi suaranya Allah ini yang keluar dari mulut seorang nabi. Entah didengarkan, entah tidak. Nah, saudari-saudara yang terkasih, ini juga menjadi tugas kita. Mewartakan kebenaran, apa yang dikatakan Allah di dalam hidup kita. Kita dipanggil menjadi nabi. Tugas berat. Dari Yehezkiel kita mendengarkan tadi. Dari Rasul Paulus kita juga mendengarkan hal yang sama. Ya. Paulus mungkin merasa dia sudah lebih siap, dia sudah lebih mampu. Dia orang yang kalau ditekan dia justru pergi kemana-mana. Tetapi tadi kita mendengar bersama bahwa Paulus mengatakan ya dia punya kelemahan-kelemahan. Dia punya kelemahan-kelemahan. Sehingga dia minta kepada Tuhan supaya disingkirkan kelemahan-kelemahan itu. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga di dalam diri Paulus dia merasakan juga bahwa jika aku lemah maka aku kuat. Jika aku lemah maka aku kuat. Bagaimana memahami ini? Jika aku lemah maka aku kuat. Karena aku lemah aku membutuhkan Tuhan. Dan dengan Tuhan itulah aku menjadi dikuatkan. Saudari-saudara, kalau Anda diberi tugas untuk menjadi nabi, barangkali kita juga akan merasa, siapakah saya ini harus mewartakan? Siapakah aku ini sehingga aku diutus untuk mewartakan? Kita tahu kita punya kelemahan masing-masing, kita punya hal-hal yang mungkin membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak pantas. Tetapi siapakah di antara kita yang sempurna? Paus Fransiskus dalam satu kesempatan kepada para keluarga ia mengatakan, kamu tidak hidup di dalam keluarga yang sempurna. Mari kita bayangkan kita semua, kita tidak tinggal dalam keluarga yang sempurna. Anda tidak punya suami yang sempurna, Anda tidak punya istri yang sempurna, anak-anak Anda tidak sempurna, orang tua Anda tidak sempurna, karena kita sendiri juga tidak sempurna. Mereka punya anak-anak, punya ibu yang tidak sempurna. Anak-anak punya ayah yang tidak sempurna. Tetapi saudari-saudara, kita semua yang tidak sempurna ini dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Sama seperti Paulus, yang kemudian tahu bahwa dia tidak sempurna. Jika aku lemah, maka aku kuat. Dikuatkan oleh siapa? Dikuatkan oleh Tuhan. Dan inilah yang mesti juga kita miliki bersama. Kita tidak sempurna, tetapi kebenaran tetap diwartakan. Sungguh pun kita ini tidak sempurna, dengan cara kita masing-masing. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagaimanapun juga, ini adalah tugas yang harus dikerjakan, supaya Anda semua nanti naik kelas. Kalau ditanya Tuhan Yesus, tugas menjadi nabi ini kenapa kamu tidak lakukan selama hidup di dunia misalnya. Maka mari kita cari cara masing-masing bagaimana menjadi nabi itu, bagaimana mewartakan kebaikan Tuhan. Pewartaan yang terbaik itu adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Kita kesulitan bicara kalau kesaksian hidup kita tidak baik. Maka ini dulu yang harus kita usahakan. Ini pewartaan yang gampang dilihat orang, yang mungkin tanpa kita bicara, mungkin orang tidak mau mendengarkan omongan kita, tapi mereka melihat kehidupan kita, dan itulah pewartaan. Maka mari kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, apa yang bisa kita buat?
sebagai bentuk pewartaan, sebagai cara kita menjadi nabi, kesaksian hidup kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang kesepian, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang membutuhkan sapaan dan seterusnya. Kita cari cara-cara sederhana yang bisa kita buat. Mungkin itu pun kita masih merasa sering gagal, kita masih merasa lemah. Suatu hari ketika sedang nyetir di Indonesia, di depan saya itu ada satu truk di Indonesia itu kadang di baknya itu dilukis atau ditulisi macam-macam ya. Kebetulan yang ada di depan saya ini tulisannya masih bisa direnungkan, dan ini yang akan saya katakan kepada Anda sekalian. Ketika kita diberi tugas untuk menjadi seorang nabi, untuk mewartakan kebaikan, kebenaran kepada sesama, dan mungkin kita merasa tidak pantas untuk itu, apa yang dikatakan di dalam bak truk ini, dia mengatakan Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan dia yang dipanggilnya. Jadi Tuhan tidak memanggil mereka yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan mereka yang dipanggilnya. Kita juga mungkin ada di dalam situasi itu. Mungkin kita kurang ini, kurang itu. Saya juga begitu dulu. Saya sudah belajar di seminari 11 tahun. Mau tahbisan tuh merasa, jangan dulu Tuhan. Saya masih belum tahu ini, belum tahu itu, belum bisa ini, belum bisa itu. Tetapi ya menyadari kita tidak akan, ya kita mau menjadi sempurna, tetapi jalannya ini mesti dilalui. Percaya akan kasih karunia Tuhan yang akan menyertai. Dia memanggil bukan orang-orang yang mampu mungkin, tetapi dalam perjalanan waktu dengan iman kita dimampukan. Mari saudara-saudara kita mohon supaya Tuhan memampukan kita untuk berani juga nanti kita mewartakan kebenaran, menjadi nabi-nabi yang mewartakan kebaikan kepada sesama. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.